Baik teman-teman semua, kita lanjutkan lagi kuliah kita yang sangat menyenangkan dan sangat mengasyikkan ini. Kita lanjut ke bibliografi sejarah peradaban Islam. Baik teman-teman semua, kita langsung ke bibliografi di dunia Islam. Di sini saya sudah ada volunteer untuk membacakan. Tadi siapa yang saya minta membacakan? Aisyah, Bapak. Oke, Aisyah silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama itu tentang bibliografi di Barat. Di Eropa, bibliografi baru mulai ditetapkan sebagai disiplin ilmiah pada tahun 1880-an oleh Siono Santoso tahun 2018 halaman 41. Di Amerika, bibliografi baru lahir dan berkembang sejak tahun 1979 dengan tokoh utamanya Melville Dewey oleh Richard Son JR tahun 2010 halaman 6. Di Indonesia sendiri, perkembangan bibliografi secara formal terhitung agak terlambat, yaitu dimulai sejak tahun 1952 dengan Universitas Indonesia atau UI sebagai lembaga pendidikan yang pertama kali membuka jurusan ilmu perpustakaan 1961 oleh Zen April 2009. Baik, cukup dulu. Jadi bisa teman-teman pahami tadi ya, bahwa ini dicatat ya teman-teman ya. Di Eropa, bibliografi itu dijadikan sebagai disiplin ilmiah, yaitu masuk ke rumpun ilmu perpustakaan. Itu baru tahun 1880-an. Catat 1880-an. Sementara di Amerika itu malah lebih mundur lagi, lebih telat, yaitu tahun 1979. Kalau Eropa abad 19, kalau Amerika abad 20 itu baru mengenal bibliografi dengan tokoh utamanya Melville Dewey. Jadi Melville Dewey ini dia tidak bersama dengan orang lain karena dia hanya Dewey saja. Dewey itu dalam bahasa Jawanya artinya sendiri. Melville Dewey ini menjadi tokoh utama bibliografi di Amerika. Dan itu hanya berkembangnya baru tahun 1979-an. Dengan demikian teman-teman, di Amerika ini agak telat. Di Eropa 1880-an, di Amerika tahun 1979. Jadi di Eropa bibliografi itu berkembang pada abad 19, pertengahan akhir abad 19. Sementara di Amerika bibliografi itu berkembangnya itu pertengahan akhir dari abad 20. Bayangkan itu. Sementara di Indonesia bibliografi baru dimasukkan sebagai disiplin ilmiah itu pada tahun 1961, yaitu dengan dimasukkannya ke dalam jurusan ilmu perpustakaan yang ada di Universitas Indonesia. Alhamdulillah saya ngajar juga di fakultas itu, dan fakultas itu sekarang namanya Fakultas Administrasi.
Fakultas Ilmu Administrasi VIA. Ini tahun 1961. Walaupun sebelumnya tahun 1952 itu sudah mulai berkembang di sana di Indonesia. Tapi dijadikannya sebagai disiplin ilmiah tertentu itu sejak tahun 1961, telat sekali. Tapi lebih bagus daripada di Amerika, misalnya di Amerika 1979. Anehnya, yang menjadi bapak ilmu bibliografi itu adalah Melville Dewey, tadi yang dari Amerika tadi. Bisa dipahami ya teman-teman ya dari sini. Ini akan kita bandingkan dengan bibliografi yang ada di dunia Islam. Catat, di barat paling tidak tahun 1880-an baru berkembang. Bagaimana dengan di dunia Islam? Slide selanjutnya. Sekarang Mbak Jumiati yang membacakan. Silakan Mbak Jumiati dibacakan. Siapa? Bibliografi di Islam. Perdagangan Kitab Abu Faraj Muhammad bin Al-Ishaq. Bentar, perdagangan ataukah pedagang? Pedagang, Pak. Oke, lanjut. Teman-teman. Saya lagi habis dari kamar mandi, Pak. Oke. Lanjut. Jadi bibliografi di Islam. Pedagang Kitab Abu Faraj Muhammad bin Al-Ishaq, Ibnu Nadim atau lebih sering dikenal dengan Ibnu Nadim, wafat pada 19 Sya'ban 385 Hijriah atau 17 September 1995. Ibnu Nadim ini menjadi sangat fenomenal dan bahkan sangat terkenal dengan buku karangan beliau yang diberi judul Al-Firishad di Ibnu An-Nadim atau Rifai 2006 Hijriah 73. Sejarah telah mencatat bahwa dari mana itu bisa disebut Hijriah itu? Halaman bukan Hijriah. Dan itu bukan atau itu diambil dari bukunya Mas Rifai. Ya, diambil dari bukunya Mas Rifai yang terbit tahun 2006, halaman 73. Bukunya berjudul apa? Lihat di bibliografinya nanti. Oke, lanjut. Ya Pak, di sini mati lampu Pak. Oke. Tunggu dulu Pak. Sejarah telah mencatat bahwa buku karangan Ibnu Nadim ini merupakan buku yang pertama kali dalam sejarah yang mendokumentasikan data bibliografi secara lengkap. Sebelum buku Al-Firishad ini, belum pernah ditemukan adanya buku yang mendokumentasikan bibliografi selengkap dan sepanjang buku Al-Firishad ini. Buku ini bisa dikatakan sebagai inisiator utama dan pelapor utama dalam bidang keilmuan bibliografi, yaitu Rifai 2006 halaman 74. Oke, sip, berhenti dulu. Jadi bisa teman-teman bayangkan itu, kalau seorang tokoh yang biasanya dipanggil Ibnu Nadim, Ibnu Nadim ini nama lengkapnya
Abu Faraj Muhammad bin Al-Ishaq Ibnu Nadim. Jadi nama aslinya Muhammad, dia punya kunyah Abu Faraj, dan dia punya laqab Ibnu Nadim. Ini dia sebenarnya adalah pedagang kitab, penjual buku. Bayangkan seorang penjual buku bernama Ibnu Nadim ini, dia wafatnya tahun 995 Masehi. Dan dalam masa hidupnya dia menulis kitab yang berjudul Al-Fihrisat. Ya. Dan kitab Al-Fihrisat ini membahas tentang bibliografi secara lengkap. Dengan demikian kira-kira paling tidak kira-kira tahun sebelum tahun 1000 Masehi, tahun 900 kurang dari 995 Masehi, karena tahun 995 Masehi itu Ibnu Nadim baru wafat, berarti otomatis dia menulisnya sebelum dia wafat. Jadi sebelum tahun 995, bibliografi di dunia Islam itu sudah dimulai duluan oleh Ibnu Nadim. Sementara di dunia barat tadi, bibliografi dimulai tahun berapa, teman-teman? Tahun 1880-an. Betul, tahun 1880-an. Berarti terpaut berapa tahun itu, teman-teman? 880-an tahun lebih. Ya, berarti terpaut sekitar 880-an tahun, atau bahkan mungkin 980 tahun. Terpautnya 980 tahun. Bayangkan itu. Jadi Eropa sebenarnya ketinggalan dari dunia muslim. Saat dunia Eropa masih gelap gulita, ternyata di Islam itu sudah sudah ada buku tentang bibliografi, dan itu yang membuatnya adalah penjual buku. Bayangkan itu, teman-teman. Inilah kehebatan ilmu pengetahuan di dunia Islam. Tapi pada masa itu, pada masa sekarang terbalik. Eropa sangat pesat, sangat maju, sementara di dunia muslim jauh tertinggal. Sehingga tidak salah apabila mereka mengeklaim bapak bibliografi itu adalah Dewey tadi. Mengapa mereka bisa mengeklaim seperti itu? Karena kita tidak berdaya, kita tidak mempunyai kekuatan untuk menjelaskan bahwa jauh sebelum Dewey itu ada seorang tokoh bibliografer di dunia Islam bernama Abu Faraj Muhammad bin Al-Ishaq Ibnu Nadim. Dengan melihat seperti ini, berarti sebenarnya menurut versi kita
yang paling layak dijadikan sebagai bapak bibliografi bukanlah Dewey, tapi Abu Faraj Muhammad bin Al-Ishaq Ibnu Nadim, atau bisa kita sebut dengan secara singkat yaitu Ibnu Nadim. Di mana Ibnu Nadim ini mempunyai sebuah karya yaitu Al-Fihrisat. Kitab Al-Fihrisat ini merupakan kitab bibliografi pertama yang sangat lengkap. Bagaimana kitab Al-Fihrisat ini sebenarnya? Slide selanjutnya akan menjawab pertanyaan ini. Silahkan. Oke, selanjutnya tolong Mbak Nur Halimah dibacakan. Tentang Al-Fihrisat, bisa didengar tidak, Pak? Bisa. Sangat jelas, Nur Halimah. Al-Fihrisat bisa dikatakan sebagai sebuah karya yang merekam berbagai buku yang telah terbit jauh sebelum abad keemasan Islam sampai pada buku-buku yang telah terbit pada masa keemasan Islam tahun 245 hingga 375 Hijriah, 859 sampai 986 Masehi. Baik, berhenti dulu. Mbak Nur Halimah, berhenti dulu. Oke. Jadi, teman-teman, kitab Al-Fihrisat ini di dalamnya, nanti teman-teman akan saya kirimi file PDF kitab Al-Fihrisat, saya punya. Tolong, mohon maaf kalau saya lupa diingatkan, benar-benar diingatkan teman-teman. Kitab Al-Fihrisat ini di dalamnya membahas buku-buku yang pernah ditulis sebelum abad keemasan Islam. Jadi sejak zaman dunia Islam mengenal tulis-menulis, yaitu zaman tabi'in, sampai kepada masa keemasan Islam. Kapan masa keemasan Islam itu? Yaitu tahun 245 sampai 375 Hijriah. Atau 859 sampai 986 Masehi. Tahun ini, angka ini teman-teman jangan sampai lupa, harus hafal. Karena ini adalah tahun keemasan peradaban Islam. Jadi ketika teman-teman ditanyai kapan itu tahun keemasan peradaban Islam, ya antara tahun 245 sampai 375 Hijriah, atau kalau Masehinya tahun 859 sampai 986 Masehi. Ini adalah tahun-tahun keemasan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Ini pada saat itu keilmuan berkembang pesat di situ. Karya tulis banyak sekali. Penemuan-penemuan ilmiah banyak sekali. Dan bahkan penemuan-penemuan itu masih digunakan sampai sekarang. Dan hebatnya, seorang pedagang kitab itu merekam dalam arti menangkap, kemudian disimpan dalam bentuk tulisan, buku-buku yang telah diterbitkan tersebut selama sebelum dan selama masa keemasan Islam tersebut, buku-buku apa saja yang telah terbit, siapa saja yang telah menyusun, itu ditulis oleh Ibnu Nadim dalam kitabnya Al-Fihrisat tadi. Jadi teman-teman, pada masa itu, padahal itu masa kuno sekali, kalau kita lihat di Eropa, itu masih gelap gulita. Itu seorang pedagang kitab saja sudah mengetahui arti dari objektivitas. Sudah paham itu. Dan kepahaman seorang pedagang kitab tadi yang bernama Ibnu Nadim tadi
itu dituangkan dalam karyanya yaitu Al-Fihrisat, dia tidak memilah-milah apakah penulisnya itu muslim ataukah non-muslim, semuanya tetap ditulis di situ. Karena sebagaimana kita ketahui, pada masa keemasan Islam, yaitu tahun 859 sampai 986 Masehi, itu di Abbasiyah itu berkumpul ilmuwan-ilmuwan dari seluruh penjuru dunia, dan itu tidak hanya ilmuwan muslim saja, tapi juga ilmuwan-ilmuwan non-muslim juga kumpul di situ. Mereka berada di satu tempat yang sama, yaitu Bait al-Hikmah atau Baitul Hikmah. Jadi di Baitul Hikmah itu tidak hanya ilmuwan muslim saja yang tinggal, tapi juga ilmuwan non-muslim. Dan itu Ibnu Nadim dengan rajinnya, dengan cekatannya, dengan telitinya, dia menulis karya-karya para tokoh-tokoh itu. Dan dia tanpa membeda-bedakan apakah penulisnya muslim ataukah non-muslim, semuanya ditulis di situ. Baik, terima kasih Mbak Nur Halimah atas bantuannya, bacaannya. Sekarang lanjut, tolong dibacakan Mas Irhas. Hadir Pak, ada Pak. Oke, silakan Mas Irhas, tolong dibacakan lanjutannya. Langsung dibaca Pak. Langsung saja. Islam bisa dikatakan sebagai sebuah karya yang dengan berbagai buku yang telah terbit jauh setelah abad keemasan Islam. Sampai pada buku-buku yang telah terbit pada masa keemasan Islam 245 sampai 375 Hijriah atau 859 sampai 986 Masehi disebut. Buku ini menjangkau informasi kelahiran para penulis buku dari mana-mana tersebut sampai pada tahun 254 Hijriah sampai atau 859 Masehi, serta menjangkau informasi wafat para penulis tersebut sampai tahun 375 Hijriah atau 986 Masehi. Berbagai pengarang buku tanpa mempedulikan apakah dari Arab atau Ajam, Muslim atau non, dimasukkan di dalamnya. Ini menjadi rujukan bahwa Al-Iqsah menjadi buku yang berpijak pada kaidah keilmuan yang objektivitas. Keseluruhan nama tersebut dibagi ke dalam 10 bab berlandasan pada klasifikasi yang sudah ditentukan dan dalam setiap bab terbagi ke dalam beberapa bagian yang lebih terperinci. Dalam bab 2 misalnya Al-Firusah berbagai bab yang menjadi 3 bagian. Pada bagian pertamanya dia menjelaskan permulaan tata bahasa, dibagi menjadi 69 entry. Pada bagian keduanya yang menjelaskan arti tata bahasa dan sarjana berbahasa berbagai menjadi 36 entry. Dan pada bagian ketiganya yang menjelaskan kelompok ahli tata bahasa yang terhubung dengan pusat keilmuan muslim, yakni Kufah dan Basrah, terbagi menjadi 8 entry. Paradis 2018 41 sampai 45. Baik, terima kasih Mas Irhas. Jadi teman-teman, susunan kitab Al-Fihrisat itu sama seperti kemarin kitab yang saya jelaskan, yang kemudian akan saya berikan ke Mas Mikdam, tapi saya kemarin lupa membawanya itu. Dia dibagi bab, di mana dalam satu bab bedanya, kalau kitab yang kemarin saya bawa itu dia tidak ada subbabnya. Sementara untuk kitab Al-Fihrisat ini ada subbabnya. Misalnya di bab kedua dia ada subbab, dibagi menjadi sampai 3 subbab. Kemudian di bab 3
dia dibagi menjadi 3 subbab lagi. Demikian seterusnya. Dengan demikian, walaupun kitab ini masih agak sederhana, tetapi paling tidak kitab yang ditulis oleh Ibnu Nadim ini itu telah menggambarkan buku bibliografi yang lengkap, ya, yang menjadi ciri dasar, paling tidak dasar dari bibliografi modern saat ini. Unsur-unsurnya sudah ada. Berarti 5 unsur yang kemarin kita bahas itu sudah masuk ke dalam buku Al-Fihrisat ini. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa buku Al-Fihrisat ini merupakan pelopor dari bibliografi modern. Jauh sebelum Dewey, hampir 985 tahun sebelum Dewey menggalakkan bibliografi di Amerika, yang dengan itu kemudian dia disebut sebagai bapak bibliografi. Baik, next. Baik, Pak. Baik, kalau begitu terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hati-hati semuanya, hati-hati ya, hati-hati. Yuk. Iya, Bapak. Halo DL.